kabar adik-adik semua? Kalau Encik tanya apa kabar, jawabnya baik, sehat, Yesusku luar biasa. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, Yesusku luar biasa. Oh iya Encik, hari ini kan hari Kamis ya. Kenapa kita beribadah hari ini? Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya ya adik-adik di rumah juga harus ingat ya kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bergembira menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik kita akan memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, ada 3 lagu yaitu Yang pertama, Allahku besar. yang kedua ada Satu Sobatku. Dan yang ketiga, Who Give the Faith. Nah adik-adik ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan buku endenya, dan jangan lupa persembahannya disiapkan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik di rumah duduk yang bagus, lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami anak-anakmu datang ke hadapanmu Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat beribadah meskipun masih dari rumah kami masing-masing. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga nanti berakhir Tuhan. Kiranya ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 13 ayat 1 dan ayat 2. Sahala kunang taring begema giring-giringi dana mandas dasita be laumar minggui betata padoras pardalat tabe asalam bumi ras nang ton ditape bongot ma hita salubut narap marende hitada puji Tuhani. Nah adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini yang pertama, pada tanggal 23 Mei 2021 akan dilaksanakan acara pemberangkatan anak sekolah minggu yang berusia 12 tahun ke atas atau kelas 7 SMP untuk menjadi kelas pra-remaja. Yang kedua, gereja kita akan membuka pelayanan khusus kepada anak-anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 14 tahun atau yang sudah kelas 7 SMP sampai dengan kelas 9 SMP. Untuk itu, anak-anak yang berusia 12 tahun sampai dengan 14 tahun atau kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP supaya mendaftarkan diri kepada guru sekolah minggunya masing-masing atau kepada Amang Pendeta B. Siregar agar selanjutnya dilayankan sebagai kelas khusus pra-remaja. Yang ketiga, seksi sekolah minggu telah menjalin kerjasama dengan produsen susu Kalbe untuk mendukung kesehatan anak balita dengan membagikan susu gratis untuk anak sekolah minggu usia 1 sampai dengan 5 tahun. Untuk itu dimohonkan kepada orang tua untuk mengisi formulir digital paling lambat tanggal 19 Mei 2021. Yang keempat, adik-adik sekolah minggu tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman kita saat ini. Sebelum kita mengucapkan kesaksian iman kita, mari kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 67. Yesus
Mari sama-sama kita menyaksikan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 80. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu Bapa, atas berkah yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat ya Bapa. Tuhan Yesus, di sini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa inti dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kini dan pada segala masa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats firman kita pada minggu hari ini tertulis pada Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Aku bacakan buat kita semua ya adik-adik sekolah minggu. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang kumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita kita pada firman ini menceritakan tentang Yesus yang naik ke sorga. Nah, pada waktu itu ke-11 murid Yesus dan orang-orang banyak pergi ke Galilea dan berdiri di atas bukit yang bernama Bukit Zaitun. Nah, pada saat itu adik-adik sekolah minggu, Yesus sudah tiba di sana, di bukit tersebut. Nah, ke-11 murid Yesus itu bertanya kepada Yesus. Apa yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada Yesus? Yang ditanyakan oleh mereka adalah, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah yang dipertanyakan oleh ke-11 murid Yesus. Nah, apa jawab Yesus tersebut adik-adik sekolah minggu? Jawab Yesus itu terdapat di ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, itulah jawaban Yesus kepada ke-11 murid Yesus tersebut, adik-adik sekolah minggu. Namun yang mau Yesus katakan kepada mereka itu terdapat di ayat yang ke-8. Apa yang menjadi pokok yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Yaitu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang mau Yesus katakan hal ini, Yesus itu tidak mau muridnya itu hanya ke-11 murid Yesus tersebut. Yang mau Yesus inginkan bahwa muridnya itu bukan hanya ke-11 murid, melainkan kita yang menjadi murid-murid Yesus itu. Bukan hanya ke-11 murid. Nah, pada waktu itu mereka mendengarkan apa pokok atau inti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Sesudah Yesus mengatakan itu, apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Yesus tiba-tiba naik ke sorga dan dilihat oleh ke-11 murid Yesus dan orang-orang yang berada di Galilea. Lebih tepatnya berada di Bukit Zaitun. Mereka melihat Yesus yang terangkat naik ke sorga. Hingga apa yang terjadi? Sampai menutup awan, mereka melihat Yesus terangkat sampai ke sorga. Nah, pada waktu itu mereka sedang melihat terus Yesus itu sampai mereka tidak melihat Yesus, tapi mereka tetap melihat ke atas. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat itu apa yang terjadi? Datanglah 2 orang yang berpakaian putih, yaitu kedua malaikat dari Yesus. Mereka mengatakan kepada mereka apa? Itu terdapat di ayat yang ke-11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adik-adik sekolah minggu, mereka memang kehilangan seorang guru yang mengajarkan mereka. Akan tetapi malaikat telah memberikan pesan kepada mereka bahwa Yesus akan datang kembali untuk bertemu dengan mereka dengan cara yang sama. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah cerita kita pada minggu hari ini. Apa inti pengajaran yang kita dapatkan
melalui cerita ini adik-adik sekolah minggu? Inti pengajaran kita yang pertama yaitu bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Bapa yang di sorga telah memberikan yang terbaik dan telah merencanakan sesuatu hal yang baik buat kita adik-adik sekolah minggu. Jadi kita tidak perlu harus tahu apa yang akan dilakukan Bapa kepada kita. Dalam hal ini adik-adik sekolah minggu, Bapa itu sayang kepada kita karena kita itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Inti pengajaran yang kedua adik-adik sekolah minggu yaitu bahwa seperti yang engkau katakan tadi, bahwa murid dari Tuhan Yesus itu bukan hanya ke-11 murid, melainkan kita juga, engkau, enci, adik-adik sekolah minggu, kita semua merupakan murid-murid dari Tuhan Yesus itu. Karena Yesus telah mengatakan kepada mereka, dan itu terdapat di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang menjadi inti pengajaran kita yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi inti pengajaran buat kita adik-adik sekolah minggu? Bahwa kita semua telah menerima kuasa. Kuasa apa itu adik-adik sekolah minggu? Yaitu kuasa Roh Kudus. Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu akan membimbing kita untuk lebih dekat kepada Bapa. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu yang menjadi inti pengajaran buat kita adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, percayakan bahwa kita adalah murid-murid dari Tuhan Yesus? Ya, kita harus percaya bahwa kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Nah, demikianlah inti pengajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan sekalian-Mu ya Bapa, atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali sehat. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Di mana firman yang kami dengar tadi ya Bapa, meskipun Yesus naik ke sorga, namun Yesus tetap membimbing kami. Dan kami percaya kepada Bapa bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik buat kami dan merancangkan sesuatu hal yang baik kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya inilah doa kami ya Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kini dan segala masa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 157. Yesus
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Nah, di sini kreativitas kita hari ini adalah membuat namanya paper bag seperti ini ya. Adapun bahan-bahan yang harus kita sediakan, di sini ada Enci buat namanya karton. Kartonnya di sini Enci pilih warna hitam, bebas ya, kertas kado juga boleh ya nak. Nah, di sini ada double tip, ada gunting, ada tali, ada lem, dan ada origami. Pertama-tama kita di sini melipat kartonnya menjadi seperti ini ya. Kita sisakan sedikit dari ujungnya seperti ini. Lalu kita ambil lem. Dari sini kita kasih lem. Lalu ini kita rekatkan ke sudut yang ini. Oke, menjadi seperti ini ya. Setelah itu kita ambil dari sudut sini, sudut bawah, lalu kita lepas. Kita ambil sudutnya dari sini, dari sudut sini. Lalu kita buka lagi seperti ini dan kita lipat dari sudut sini. Oke, ini juga dari sudut sini. Lalu ini kita ambil dari sini. Lalu kita ambil double tip, kita tempel di sini. Lalu kita rekatkan ke bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, dari sudut sini kita ambil lagi. Kita tekan. Sama dari sudut sebelahnya juga.
Oke, ini kita buka semuanya. Lalu kita ambil, kita masukkan yang sudah kita tekan. Oke, nanti diambil dari lipatan sini. Oke, menjadi seperti ini. Lalu kita buka kembali. Nah, dia sudah jadi. Nah, kita tinggal buat talinya. Kita bolongi yang di sini ya. Setelah itu lalu dibolongin dari sudut depan dan sudut belakang ya. Dibolongin harus sama ya. Di sini ada tali, ada 2 bagian, udah encik gunting. Lalu kita masukkan dari sudut sebelah sini, dari sudut. Sama, lalu ini diikat lagi dari sudut sini. Lalu kita bisa tarik sama ya, seperti ini. Dan juga sebagian di sebelah sini nanti juga sama seperti itu ya. Nah, jadilah dia seperti ini ya. Oke, jadilah paper bag. Nah, buat adik-adik sekolah minggu dikerjakan ya, agar bisa. Di sini manfaatnya banyak loh. Bisa tempat buku, tempat berbagai macam, dan dibawa kemana-mana. Selamat mengerjakan.